Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata beliau, yasma'uhu minhu man sya'a min khalqihi. Sudah. Sami'ahu Musa. Ini semua menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Dan kalamullah itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa kallamallahu Musa taklima. Ini dalil menunjukkan Allah bicara memiliki sifat kalam. Sifat kalam. Kemudian qala ya Musa inni istafaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Ini juga idhofah sifat ila al-mausuf. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Ya. Kemudian minhum man kallama Allah. Siapa fa'ilnya ini? Allah, berarti Allah yang bicara. Ini semua dalil menunjukkan sifat kalam. Qala subhanahu ma kana li basharin ay yukallimahu Allah. Ini syahidnya. Illa wahyan aw min wara'i hijab. Wa qala subhanahu falamma atahuma nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Dari lafaz nida. Ini sudah mengarah kepada ucapan yang mengandung huruf dan suara. Huruf dan suara. Ya, dari pembagian yang ketiga tadi tersebutkan. Kata beliau, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk wa qala subhana innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata beliau, wa ghairu jaizin ay yakula hada ahadun ghairullah. Lihat, ini ucapan takala Allah sebutkan dalam ayat inni ana rabbuk. Inni ana rabbuk. Kemudian di ayat lain innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Lihat, ucapan ini kata beliau itu tidak boleh disebutkan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ucapan inni ana Allah, inni ana rabbuk atau innani ana Allah, inni ana rabbuk. Ini semua ucapan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang bicara. Kenapa? Karena ucapan seperti ini itu tidak boleh diucapkan oleh selainnya. Karena kalau orang mengucapkan seperti ini berarti dia apa? Kufur. Karena menjadikan dia sebagai apa? Sebagai Tuhan. Paham pendalilannya? Paham pendalilannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bicara dari ini. Tak kala Allah katakan inni ana rabbuk. Innani ana Allah. Lihat, ini ucapannya siapa? Manusia. Allah Subhanahu wa taala. Dari adanya ucapan seperti ini menunjukkan Allah itu berbicara. Allah itu berbicara. Allah itu berbicara. Allah itu berbicara. Karena ucapan seperti ini tidak boleh diucapkan oleh selainnya. Tidak Nabi Muhammad SAW, tidak Jibril. Karena kalau diucapkan seperti ini berarti dia kufur. Menjadikan dirinya sebagai sembahan, tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kekufuran. Berarti menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bicara. Memiliki sifat bicara. Dan sifat pembicaraan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dari yang ketiga tadi apa? Bisautin wa huruf. Lihat. Bisautin wa huruf. Ini akidahnya lagi. Berkaitan dengan sifat kalam, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara yang didengar dan huruf. Dan huruf. Pembicaraan dengan suara dan huruf. Diambil dari ayat ini.
Dari sisi mana? Iya. Tak kala Allah katakan innani anallah. Iya. Innani anallah. Ini tak kala diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala didengarkan oleh Jibril. Didengarkan oleh Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dari suara. Ini baru isyarat. Nanti lebih jelas lagi dengan lafaz tertentu. Iya, sharih. Kemudian dari sisi huruf jelas. Ini apa ini? Innani anallah. Ini apa? Huruf atau apa? Huruf. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Terdengarkan ucapannya dan dengan huruf-huruf. Berarti menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul bicara. Iya, bukan kalamun nafsi. Kalamun nafsi artinya bicara dalam hati. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Tahu kalam nafsi kan kalau saya bilang begini? Atau saya begini. Ada suara? Ada huruf? Tidak ada. Iya. Itu bicara atau bukan? Itu disebut dengan kalam, tapi kalam nafsi. Artinya bicara dalam hati. Ya, bicara dalam hati. Banyak dalam ayat menunjukkan Allah SWT bicara dengan suara dan huruf. Iya. Dengan suara dan huruf. Itu dari kalimat-kalimat datang dengan bahasa Arab menunjukkan keharusan-keharusan seperti itu. Akan datang nanti. Iya, setelah dari ini dari dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Sifat kalam, memiliki sifat kalam. Baik. Kemudian kita baca dari asar yang setelahnya. Ini dari Al-Qur'an ya. Dari Al-Qur'an menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bicara. Iya. Sifat kalam. Ini sebagaimana yang berjalan sebelumnya. Penetapan dari Al-Quran. Kemudian masuk di sunnah Nabi SAW. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Idza takallama Allah bil wahyi. Kalau Allah bicara dengan wahyu. Sami'a sautahu ahlus sama. Lihat. Ini apa? Penetapan apa? Iya, selain penetapan Allah bicara, pembicaraan Allah itu dengan apa? Dengan suara. Dengan suara. Ya, sami'a sautahu ahlus sama. Iya, ini Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk suaranya didengar oleh penghuni langit dari malaikat. Iya. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan suara. Ruya dzalika in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya yaitu dari sisi marfu tidak sahih tapi dia mauquf. Tapi mauqufnya ini dihukumi marfu karena hal tersebut tidak keluar dari ijtihad, dari pandangan, kecuali ini keluar dari wahyu. Itu ada nanti pembahasan tentang mustalah seperti itu, namanya mauquf tapi lahu hukmur rafa'. Ya, diistilahkan begini, kalau perkara-perkara gaib ada yang tahu kecuali, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadanya dari Rasulnya, ya kan? Ketika ada sahabat berbicara seperti itu tentang perkara-perkara gaib, ya, dari penetapan sifat atau hal yang lain yang dia berbicara saja, iya, tanpa menyandarkan kepada Nabi SAW. Apa kita bilang? Kita katakan sahabat dusta karena perkara gaib. Ini kita katakan ini perkara diucapkan oleh sahabat, tapi tidak begitu saja diucapkan. Itu karena dia pernah dengar kepada Nabi SAW, cuma dia tidak sandarkan. Makanya dikatakan dia mauquf, maksudnya datang dari sahabat, tapi memiliki hukum rafa, yaitu seakan-akan ini datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena perkara gaib itu tidak bisa diukur dengan langsung ditebak-tebak dengan akal, pemikiran, ijtihadiyah dan seterusnya. Seperti ini.
Iya. Ini tidak mungkin diucapkan Abdullah bin Mas'ud kecuali pernah dengar oleh Nabi SAW. Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu alus sama'. Ini, ya kan? Langsung saja sahabat bilang begitu. Ya. Tidak kecuali pasti sudah dengar oleh dari Nabi SAW. Iya. Ini menunjukkan Allah SWT bicara dengan suara. Dengan suara. Waru Abdullah bin Unaisin an Nabi SAW annahu qala. Lihat. Yahsyarullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah. Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada hari kiamat. Uratan, hufatan, ghurlan, buhma. Tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak beralas dan tidak membawa apa-apa. Iya. Fayunadihim bisaut. Lihat, fayunadihim bisaut. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Apa dikatakan? Anal malik, anad dayyan. Lihat pendalilan. Iya, kata beliau rawal a'imma wa istashhada bil Bukhari. Iya. Ini hadis sahih. Hadisun sahih. Iya, ini hadis yang paling jelas menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki atau pembicaraannya itu dengan suara. Kata beliau, lihat, kata Nabi SAW, yahsyurullahu al-khalaiqa yawmal qiyamah uratan, tidak berpakaian, hufatan, tidak dikhitan, ghurlan, tidak beralas kaki, buhman, laisa ma'ahu syai', tidak ada apa-apa. Ya. Dia tidak membawa apa-apa, tidak ada. Fayunadihim bisaut. Lihat, kata nida itu nida, fayunadihim bisaut. Maka ada yang mau menidaknya, itu memanggil nida. Nida itu kalau dalam bahasa Arab disebutkan bahasa Arab, itu tidak disebut nida kecuali dengan suara dan huruf. Ada huruf dan suara yang didengar, itu namanya nida. Ya. Dan yang menida ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berbicara pertama, yang kedua dengan apa? Suara dan huruf. Ini pendalilan pertama. Terlebih fayunadihim bisaut. Disebut lagi dengan apa? Suara. Iya, disebut dengan suara. Berarti Allah bicara dengan suara. Yasma'uhu man ba'uda. Terlebih masmu', ada yang mendengar. Taib, pendengaran itu berkaitan dengan apa? Dengan suara pasti. Ya kan? Tidak mungkin antum bilang saya dengar ini tembok. Itu namanya dilihat, bukan didengar. Ya kan? Jadi mendengar itu berkaitan dengan suara. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Ini bagaimana sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana sifat kalam Allah itu berbeda dengan sifat kalam siapa? Manusia. Antum kalau ngomong sini didengar jelas sama ini, tapi yang sana tidak jelas. Allah Subhanahu wa taala bicara, didengar, sebagaimana didengar orang yang jauh sama seperti didengar oleh yang dekat. Beda atau tidak? Itulah. Ya, di sini menunjukkan bagaimana sifat kalam Allah itu beda dengan sifat manusia. Walaupun manusia memiliki sifat bicara juga. Sifat bicara juga. Tapi kita tidak menyamakan sifat bicara Allah dengan sifat bicara makhluk. Ini akan datang nanti dalil hujah-hujah mereka yang menolak sifat kalam dengan dalil seperti itu. Taib. Kemudian Allah katakan anal malik anad dayyan. Sama, saya lah raja, penguasa. Saya lah penguasa. Ini siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh imam dan
menjadikan syawahid, Bukhari menjadikannya syawahid. Iya. Ada sebagian dari hadis yang dikuatkan dengan hadis yang lain dari hadis ini. Kata beliau, wa fi ba'dil athar. Ini datang dari permasalahan tentang Israiliyat. Iya. Israiliyat. Kata beliau, anna Musa lailatan ra'an naur. Bahwasanya Musa alaihissalam di malam hari melihat cahaya. Fahalathu. Iya. Dan cahaya tersebut itu membuat dia kaget. Artinya apa istilahnya? Dipabangkai begitu. Tahu apa bahasa? Iya. Diistilahkan seperti itu. Karena dekat cahaya yang dilihat itu dekat, terang. Maka fafazi'a minha, maka dia pun kaget. Iya. Kemudian setelah itu fanadahu rabbu, maka Rabbnya memanggilnya. Lihat nida lagi nih ya, nida. Ya Musa, fa'ajaba sari'an istinasan bis-saut. Maka dia jawab dengan cepat. Karena bagaimana mendengar suara tersebut ini. Iya. Merasa senang mendengar suara ini. Dipanggil namanya, ya Musa. Karena mendengar suara tersebut. Lihat. Kata beliau, faqala labbaika labbaika. Itu saya datang. Saya menjawab. Asma'u sautak wala ara makanak. Saya mendengar suaramu dan saya tidak melihat tempatmu. Maksudnya saya tidak tahu kau di mana, tapi saya dengar suaramu yang memanggil ini. Lihat. Kemudian fa'aina anta, di mana engkau? Iya, ini bukan artinya Musa ini tidak tahu ini Allah di mana. Artinya di mana Allah. Dengan keyakinan Musa tidak tahu di mana. Ini lihat asarnya. Walaupun asar ini dari Israiliyat itu tidak dijadikan sebagai istidlal bil aqidah, tapi dijadikan sebagai istishhad saja. Iya. Kata beliau, fa'aina anta? Lihat, ini pertanyaan bukan karena Musa sudah tahu ini Allah, enggak, belum. Tapi dia dengar suara tapi tidak tahu di mana engkau. Bisa Jibril datang. Kan, kalau Jibril kan makhluk. Di mana engkau ini? Saya tidak tahu. Sampingku kah, di mana kah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ana fawqak wa amamak wa an yaminik wa an shimalik. Ini jangan dijadikan hujah Allah di mana-mana. Ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala melingkup Musa, melingkup seluruh makhluknya, bukan hanya Musa. Tidak mengharuskan kalau kita katakan Allah di kiri, kanan, di atas, di depan, itu menunjukkan Allah di bawah. Iya kan? Itu tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah. Ini kalau pakai bahasa logika, ini palpon di mana? Di atas. Yang sebelah kirinya di mana? Masih di atas. Sebelah kanannya di atas. Yang di depannya masih di atas. Antum bilang palpon di bawah. Terlebih dari itu langit. Antum lihat langit. Antum lihat ke depan. Di mana langit? Antum bilang di bawah. Antum lihat ke depan ini. Ke depan sana langit. Kalau saya tanya di mana langit? Di atas. Artinya langit ini melingkup kita. Sebagaimana apa? Palpon ini melingkup kita dari kanan, kiri, atas, depan. Itu mananya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dilingkup dengan mata-mata. Ketika kita melihat Allah itu cuma satu arah saja. Arah ke atas saja. Karena Allah di atas. Wa huwa yudrikul absar, tapi Allah lah yang melingkup mata-mata. Artinya kita dilingkup. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha besar. Maha besar, melingkup seluruh makhluknya. Melingkup seluruh makhluknya. Lihat. Jadi ini bukan dalil maksudnya ini Allah di mana-mana berarti ini. Tidak. Lihat, tak kala Allah mensifati dirinya, apa kata Musa? Fa'ulima anna hadhihi sifah la tambagi illa lillahi ta'ala. Lihat. Maka dengan sifat ini
Maka Musa katakan ini tidak ada yang bisa memiliki sifat seperti ini. Artinya tidak ada yang bisa melingkup makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat untuk Allah. Iya. Ini sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang melingkup seluruh makhluk. Melingkup seluruh makhluk. Kemudian qala kadzalika anta ya ilahi. Iya, demikianlah engkau wahai sembahanku. Lihat. Maksudnya inilah sifat sembahanku ini. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi. Tidak ditanya lagi ya, karena sudah tahu ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia katakan, "Afa kalamaka asma' am kalama rasulik?" Apakah yang saya dengar ini ucapanmu atau ucapannya utusanmu? Ya? Ucapannya utusanmu yang saya dengar ini yang memanggil. Ya? Kemudian kata Allah, "Bal kalami ya Musa." Bahkan itu kalami, ucapanku. Ya, dari sini tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu. Walaupun kita tidak tahu bagaimana Musa apakah bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ini walaupun ini datang dari kisah dari Israiliyat, tapi dalam Al-Qur'an jelas terang. Ya, Allah Subhanahu wa taala bicara dengan siapa? Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya, Musa juga bertanya kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Kata Allah, qala lan tarani. Itu ada perbincangan. Menunjukkan Allah dan Musa itu saling berbicara. Ini dan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan suara. Begitu pula dengan huruf. Ya. Makanya dalam hadis itu diterangkan ya bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah. Lihat. Man qara'a harfan min kitabillah. Iya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an. Iya, dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bicara dengan huruf. Ada huruf yang keluar atau apa pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan huruf dan didengar dengan suara Allah Subhanahu wa taala. Suara Allah Subhanahu wa taala dengan suara. Baik. Kemudian setelah ini kita berpindah tentang kalam, tapi kita tutup dari pembicaraan tentang Al-Qur'an ya. Kemudian kita tutup pembicaraan tentang kalam ini sebagian dari kelompok yang menolak sifat kalam. Ini sebagai pencerahan untuk kita. Ya, kadang kita membahas tentang sifat kalam, dibahas juga kelompok yang menyelisihi itu bukan menjadi itu ilmu untuk kita, tapi justru semakin menambah keyakinan kita bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, bahwasanya akidahnya lah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Iya, tidak menyelisihi apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di atas pemahaman para as-salaf. Di antara kelompok yang menolak sifat, jelas sifat kalam ini. Siapa itu? Jahmiyah. Ini kalau Jahmiyah itu hakikatnya tidak ada sifat yang ditetapkan. Ya. Begitu pula Mu'tazilah. Ya, itu dia menafikan sifat kalam, Dan mereka mengatakan bahwasanya wa kallamallahu Musa taklima, itu bukan Allah yang bicara, tapi Allah menciptakan kalam. Allah menciptakan kalam. Iya. Allah menciptakan kalam. Kalau dikatakan kenapa bisa mereka menolak? Ya, karena mereka itu hakikatnya sebelum mereka menolak sifat, dia bayangkan dulu sifat kalam itu seperti apa. Iya. Kemudian dia sandingkan dengan kalam makhluk. Ketika dia sudah dapat kalam makhluk itu seperti apa, oh, kalau makhluk bicara itu butuh leher, lidah, urat, iya, dan seterusnya. Kemudian dia bawa ini kepada makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bilang, oh,
Kalau Allah bicara berarti begini modelnya. Iya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Jadi berarti Allah tidak bicara. Kemudian datangkan terus ayat, oh tidak, maksudnya itu Allah menciptakan kalam. Berarti kalau Allah menciptakan kalam, berarti kalam sifat atau makhluk? Makhluk berarti. Berarti Allah tidak memiliki sifat kalam. Itu begitu semua. Iya. Jadi itu mentamsil dulu, baru setelah itu menolak. Setelah itu menolak. Ini dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian dari kelompok yang lain, yaitu Karromiyah. Ini Karromiyah ya. Kemarin saya bilang Maturidiyah. Jadi Karromiyah yang menetapkan sifat kalam untuk Allah, namun kalam Allah Subhanahu wa taala itu jadid. Artinya Allah bicara sebelumnya Allah tidak bicara. Iya, Allah bicara sebelumnya Allah tidak bicara, seperti bayi. Iya. Ini juga terbantahkan dari apa yang kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala lam yazal wa la yazal mutakalliman bi masyiatihi. Iya. Itu terbantahkan dari situ. Kemudian dari kelompok yang lain, ini yang masyhurnya juga adalah Al-Asy'ariyah. Iya. Kemudian Kullabiyah, demikian pula Maturidiyah. Ini menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tetapi dengan kalamun nafsi, qaiman bidatihi. Iya, sifat zatiyah kalamun nafsi. Apa kalamun nafsi? Artinya Allah itu berbicara dalam hati. Iya, tidak ada hubungannya dengan masyiah. Tidak ada huruf, tidak ada saut. Itu dia. Mereka seperti itu. Ini jadi hakikatnya dia kembali ketika berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran makhluk atau bukan? Di sisi mereka makhluk. Kenapa makhluk? Karena Allah tidak bicara. Iya. Dan Al-Quran itu datang dari mana? Dibawa oleh siapa? Dari Jibril. Maka tak kala Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, berarti yang dengar Nabi Muhammad ini ucapannya siapa? Jibril. Terus Jibril diambil dari Allah dengan apa? Sedangkan Allah tidak bicara. Maka mereka membuat penamaan. Iya. Al-Asy'ariyah bilang dengan ibarat. Iya. Kemudian Kullabiyah mereka menganggap ini dengan hikayat. Iya. Jadi diistilahkan seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Jibril, kemudian Allah berbicara dalam hati, dikatakan kalamun nafs, la saut wala huruf. Iya, lihat. Kemudian Jibril mengambil, menghikayatkan apa dan mengibaratkan dari dua istilah yang mereka sebut. Dihikayatkan atau diibaratkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam pembicaraannya ini untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sekarang Allah bicara atau tidak? Tidak. Iya kan? Sedangkan Jibril mau menyampaikan sesuatu. Dari mana diambil? Dari bahasa tubuhnya. Diistilahkan kalau manusia bahasa tubuh. Oh, ini maunya ini. Ini. Kemudian diambil, dihikayatkan, diibaratkan dari apa ya, seakan-akan ini Allah bicara. Hakikatnya tidak bicara. Kemudian disampaikan kepada Musa. Yang disampaikan kepada Muhammad. Terus yang disampaikan ini apa? Al-Quran. Sekarang Al-Quran itu kalamullah atau kalam Musa, kalam Jibril. Kalam Jibril berarti makhluk atau bukan? Makhluk. Lihat. Begitu dari situ. Iya. Berani dari situ. Jadi semua yang menafikan sifat kalam untuk Allah, mau menafikan secara tasrih seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah, atau menafikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala bicara yang sebelumnya tidak bicara, atau menafikan dari sisi Allah mereka menetapkan sifat kalam tapi kalam nafsi zatiyah,
tidak berkaitan dengan kehendak, la saut wala huruf, itu semua hakikatnya menjadikan Al-Quran itu makhluk. Iya. Karena Al-Quran itu min kalamillah, dari kalam Allah. Jadi seorang yang tidak menetapkan sifat kalam, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai bagian dari kalamullah. Dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Dan ini akan pembahasannya nanti di pertemuan berikutnya. Jadi itu 3 atau pandangan mereka kepada Al-Quran terhadap kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka keluar dari jalan para salaf tentang akidah dari berkaitan dengan sifat kalam, ya jelas ya. Jahmiyah dan Mu'tazilah ini tak kala dia menolak, dia menolak nusus. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan wa kallamallahu Musa taklima. Ya kan? Kemudian dalam ayat juga wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Disandarkan kalam kepada Allah, menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Demikian pula Kullabi atau Karrumiyah yang mengatakan Allah SWT bicara yang sebelumnya Allah tidak bicara. Ini juga menjadikan kekurangan untuk Allah SWT. Ini hakikatnya Allah tidak bicara. Sifat kalam Allah SWT itu azaliyah. Terdahulu. Dari dulu Allah SWT mampu bicara. Kemudian terakhir dari kelompok yang mengatakan Allah SWT memiliki sifat bicara, tapi apa? Kalamun nafsi, qa'iman bidzatihi, la saut wala huruf. Hakikatnya Allah tidak bicara. Hakikatnya Allah tidak bicara. Dalam Al-Quran diterangkan ketika Allah katakan wa qala Allah. Wa qala Allah, ini kata qaul. Kata qaul itu kalau diitlakkan mutlak qala fulan, itu dengan apa? Huruf dengan suara. Berarti dia bicara. Terdengar. Kapan dikatakan qala tetapi dalam hati, itu akan diqaid. Yaquluna fi anfusihim. Yaquluna fi, itu apa? Berkata dalam hati saja. Tapi kata qaul tapi diqaid dengan anfusihim, menunjukkan itu bicara dalam hati, tidak ada suara, tidak ada huruf. Itu perbedaannya, menunjukkan Allah betul-betul bicara dengan suara dan huruf, didengarkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendengar dari ucapannya. Ini kesimpulan dari atau khulasa dari sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti kita tambah di di kitab yang lain, ya. Jadi kita ambil dari pokok saja, kemudian sedikit dari apa yang kelompok yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula ijma', ya. Dinukil ijma' akan ketetapan dari sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula akal menetapkan hal tersebut. Itu sebagaimana kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sembahan yang berhak untuk disembah. Dikatakan sembahan yang hak karena kesempurnaan sifatnya. Ya kan? Kesempurnaan sifatnya. Maka di antara kesempurnaan sifat adalah Allah Subhanahu wa taala apa? Berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara, dan lawan dari berbicara itu bisu. Tidak mampu untuk bicara, itu tidak mampu untuk menjawab, diajak bicara dan seterusnya, itu dari kekurangan, dan itu tidak pantas untuk menjadi sembahan yang berhak untuk disembah. Itu dari sisi akal, ya. Taib. Jadi ini sekira cukup dulu, insyaallah. Pertemuan berikutnya kita masuk di pembahasan lain berkaitan dengan kalamullah, yaitu Al-Quran. Ini ada pembahasan lain lagi. Sedikit berkaitan tapi beda. Nah. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.